anfusakum wa ahlikum naro. Setiap bermajelis itu mesti saya mengajak istri dan anak-anak saya. Itu hal yang apa namanya ya, mudah-mudahan masuk kategori itulah ya. Lah mangkat dewe terus anak istrinya ditinggal atau kembali berangkat sendiri, suami sama anaknya ditinggal. Meh mlebu surga dewe apa piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'du. Yang paling utama, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kita rasakan, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk kemudian bertemu, bermuajahah bersama dalam acara taklim malam Sabtu yang mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi kunci penting bahwa pertemuan pada malam hari ini adalah salah satu yang harus benar-benar kita syukuri. Dan pertemuan pada malam hari ini kita harus benar-benar merasa senang, merasa happy. Karena bagaimanapun banyak sekali hadis, ayat Allah Subhanahu wa taala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan tentang fadilah thalabul ilmi. Jadi ini sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Artinya harus ada rasa dalam hati kita bahwa majelis ini adalah majelis yang luar biasa. Jadi banyak orang di luar sana kemudian mencari kesenangan dengan cara-cara yang lain. Mungkin senangnya dengan di klub malam, di tempat karaoke, terus kemudian di tempat-tempat maksiat yang lain. Mereka mencari kesenangan dengan cara-cara seperti itu. Maka kita harus lawan, kita juga harus senang ketika melakukan hal-hal yang mubah, apalagi yang dianjurkan oleh Islam. Maka ini menjadi penting pada malam hari ini. Kalau kita bisa mensyukuri dengan iman dan rasa syukur, Allah menjanjikan dalam Al-Quran, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Di sana Allah menjelaskan bahwa Allah tidak akan mengazab orang-orang yang bersyukur dan memiliki keimanan. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Jadi kalau kita bisa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, kemudian kita memiliki keimanan, dijamin aman. Itu yang menggaransi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nikmat majelis pada malam hari. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
sosok manusia tauladan yang sempurna yang Allah turunkan kepada kita untuk menjadi uswatun hasanah. Beliau adalah orang yang sangat sayang kepada umatnya. Bahkan dalam sebuah riwayat ketika Rasulullah SAW akan meninggal, itu yang disebut adalah kita. Jadi ummati. Betapa cintanya Rasulullah ini juga harus kita rasakan. Jadi agama itu janjane ya butuh rasa, butuh feel apa kita benar-benar merasakan. Ketika ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah ketika mau meninggal, itu, ya Rasulullah, sebaiknya engkau tidak meninggal karena engkau begitu penting. Peran engkau itu sangat penting. Maka Rasulullah SAW itu menjawab, saya hidup itu ya baik, bisa mengajari kesunahan kepada kalian, bisa memberikan contoh kepada kalian. Saya meninggal pun ya baik, karena nanti ketika saya meninggal, kata Rasulullah, saya nanti akan berada di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan menyaksikan setiap apa yang kita lakukan. Ketika kita melakukan kebaikan, maka Rasulullah akan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita terpeleset melakukan sebuah kesalahan, Rasulullah akan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perilaku yang kita lakukan. Wah, itu kan sayang banget ya. Jadi Rasulullah itu sangat sayang sekali kepada umatnya. Nah, dalam hal Rasulullah sayang kepada umatnya tidak sampai di situ. Tidak kepada orang-orang yang beriman saja. Rasulullah juga sayang kepada orang-orang yang di luar Islam. Banyak kemudian riwayat, misalnya contoh riwayat ketika di Taif, bagaimana ketika masyarakat Taif melakukan penolakan kepada Rasulullah SAW. Ketika ditanya Malaikatul Jibal, ketika Rasulullah diusir dari Taif, kemudian ditanya malaikat, bagaimana ini? Apa saya hancurkan saja kota Taif? Rasulullah kemudian menjawab, jangan. Saya melihat di sulbi-sulbi mereka akan ada keturunan-keturunan yang saleh. Ejeh dibemperi. Orang yang kafir saja menolak Rasulullah masih dibemperi. Apalagi kita yang beriman. Maka kita harus punya keyakinan betul bahwa kita digaransi betul oleh Rasulullah SAW. Nah, dan banyak riwayat-riwayat lain. Sesosok manusia yang sempurna ini banyak aspek yang bisa kita pelajari. Dan topik kita pada malam hari ini adalah metode Nabi dalam mendidik anak. Ini saya tersentuh dengan ayat. Ada dua ayat yang membuat saya bahwa keluarga itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kita berkeluarga kan yo pengen mlebu surgane yo bareng-bareng. Mohon maaf Mas Gulam ya. Amin ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Ar-Ra'd ayat 23. Ar-Ra'd ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jannatu 'adni yadkhulunaha wa man
salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Kata Allah Subhanahu wa taala, Jannatu Adn, surga Adn. Ini cerita tentang mereka orang-orang soleh bersama para leluhurnya itu masuk surga bareng-bareng. Wa azwajihim, bersama pasangan-pasangannya. Aku yo bukan ahli tafsir ya, sing jomblo piye tidak perlu ditanyakan gitu ya. Karena di sini wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan keturunan-keturunannya, keturunan-keturunan mereka. Ya, jadi betapa kemudian goal kita dalam berumah tangga itu adalah kita masuk surga bareng-bareng. Makanya ayat yang populer mungkin kan qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu, yo ojo egois, dan keluargamu dari api neraka. Karena kita kadang melihat fenomena ada yang istrinya suka ngaji, suaminya rak seneng ngaji. Ada yang suaminya seneng ngaji, istrinya ya rak seneng ngaji. Suami istrinya seneng ngaji, anak-anaknya rak seneng ngaji. Yes, ngono kuwi ya. Makanya kan bagaimana kemudian kita mengelola supaya menjadi goal masuk ke surga Adn ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka implementasi saya pribadi dalam ayat itu, qu anfusakum wa ahlikum naro, setiap bermajelis itu mesti saya mengajak istri dan anak-anak saya. Itu hal yang apa namanya ya, mudah-mudahan masuk kategori itulah ya. Lah mangka dhewe ngono terus anak istrinya ditinggal atau kembali berangkat sendiri, suami sama anaknya ditinggal. Meh mlebu surga dhewe apa piye ya. Jadi kan mudah-mudahan masuk itu, karena kita bisanya apa sih? Bisanya kan yang paling bisa kita lakukan, gitu kan. Kemudian ayat yang kedua itu sama, walladzina amanu wattaba'tuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alasnahum min amalihim min syai'. Ini adalah surat At-Tur ayat 21. At-Tur ayat 21 yang artinya wong-wong sing iman, orang-orang yang beriman dan anak cucunya yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami akan mengumpulkan anak cucunya itu dengan mereka di dalam surga. Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebaikan mereka. Baik. Ya, jadi wis duwe iman, yes, kita berkonsisten dengan keimanan, kita ajak bareng-bareng keluarga kita. Ya, ini menjadi goal utama ya, dalam sebuah rumah tangga. Nah, dalam rumah tangga itu kan ada anak. Nah, ada anak. Saya nek meh berteori tentang anak, ya saya bukan orang yang ahli dalam peranakan gitu ya. Jadi saya mengambil buku metode Nabi dalam mendidik anak. Ini karyanya Dr. Abu Hafizah Irfan MSI. Nanti saya share di grup Tamasa. Ini judulnya metode Nabi dalam mendidik anak. Kadang-kadang saya itu apa ya, mau tidak mengikuti buku apa, takut keliru gitu kan. Ya, minimal kalau ada buku kan ada patokannya. Kira-kira gitu ya. Itulah kenapa ulama-ulama dulu nek ngaji itu ono kitabe cara. Ada kitabnya, ada bukunya. Karena Islam itu tidak boleh pendapat saya.
Tapi Islam itu harus mendapat Allah dan Rasulnya. Nah, nek iki sing nulis dokter paling ora cocok lah ya. Ya nulis dokter paling enggak cocok lah ya. Jadi di sini alasan utama saya mengambil buku ini, metode Nabi dalam mendidik anak, itu satu, sebetulnya halamannya sedikit. Artinya buku ini ringkas. Kalau mau panjenengan baca, wah bagus sekali. Nanti panjenengan kembangkan sendiri begitu ya. Nah, ada beberapa hal tanggung jawab kita untuk kemudian mendidik anak. Bahwa kita memiliki anak itu kan inginnya anak kita itu soleh. Inginnya anak kita itu soleh. Bahkan kita sering berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Niatnya berdoa ya pengen anaknya soleh. Ya. Tapi itu kan hanya keinginan. Kalau dalam bahasa qada dan qadar itu hanya keinginan. Kita sudah banyak riwayat masalah anak. Anaknya Nabi Lut, anaknya Nabi Nuh misalnya. Anaknya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh misalnya. Kalau kita pengen istrinya soleh misalnya. Tapi ada cerita istrinya Nabi Nuh. Nabi Lut yang tidak soleh. Pengen istrinya soleh atau solehah gitu ya. Ada suaminya yang tidak soleh, Asia misalnya. Ada pengen keluarganya soleh, ada anaknya yang tidak soleh, Nabi Nuh alaihissalam misalnya. Itu kita sudah punya banyak sekian referensi. Artinya ketika kita memiliki keinginan anak kita ingin soleh, istri kita ingin soleh, yaitu hanya mau pengen. Nah, selebihnya bagaimana kemudian tanggung jawab kita terhadap kepengenan kita itu, ya, keinginan kita itu. Jadi keinginan itu harus ada ikhtiar. Ikhtiar yang kita lakukan misalnya ya sebisa semampu kita. Ojo nemen-nemen. Kok ojo nemen-nemen ki maksudnya piye? Ikhtiar kita nek nemen-nemen kadang kitanya kecewa. Model-model kita itu kan kalau nggak dikasih kan kecewa. Terus habis kecewa itu demonya sama siapa? Allahnya di demo. Aku kurang apa Gusti? Aku wis sholat malam, aku sholat duha, wis puasa sunnah, anakku jegeling misalnya. Jadi hanya keinginan, hanya sebatas keinginan gitu. Nah makanya tadi ada batasan ojo nemen-nemen, ya lakukan sebisa yang kita lakukan. Tapi bukan dalam arti kita berlindung dalam tidak ada ikhtiar yang sungguh-sungguh, ya tidak juga. Aduh, sinyal terdeteksi kayaknya ini. Aja nama-nama. Ya. Karena bagi ulama itu protes dengan Allah itu kriminal. Dalam tradisi ulama, tidak terima dengan qada dan qadar itu sebuah kriminal. Nek kriminal kita nyuri, bunuh gitu ya. Tapi nek kriminalnya ulama, protes tidak terima dengan qada dan qadarnya Allah, itu kriminal. Nah, itu kriminal. Ya. Kita harus kita tanamkan gitu ya. Nah, kembali lagi, dalam buku ini ada beberapa tips ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kita mendidik anak. Di sini tidak ada cara mendidik anak untuk masuk sekolah favorit, tidak ada. Di buku ini tidak ditulis. Atau masuk ke kampus favorit, tidak ada. Atau untuk kerja masuk PNS, tidak ada. Tidak ada di sini. Untuk masuk jadi karyawan BUMN, tidak ada. Iki maksudnya aku kampanye ini maksudnya apa ya? Jadi Islam itu membawa sesuatu yang pokok, yang kalau kita berpegang
Senajan hanya tukang sapu, hanya cleaning service, hanya oh itu mlebu surgane disian. Wis. Nggak, saya itu sering saya itu di sekolah itu selain diamanai wakil kepala sekolah, saya juga diamanai sebagai operator, Pak. Operator yang ngurusi data siswa. Aduh, saben tahun itu 2 kali pertemuan ya dari dinas kota itu mesti menyemangati. Wahai para operator calon penghuni surga. Mergo apa? Ya ngono kuwi. Ya ngono lah Bapak men dijelaske wis. Selalu dimotivasi seperti itu sampai operatornya iki bosan. Jadi nanti kalian masuk surga duluan. Ya hitung-hitungannya piye walau alam ya nggak tahu. Ya jadi Islam itu membawa sesuatu yang pokok. Ya, tidak bersifat sementara, tapi bersifat permanen. Contoh jujur. Jujur kan permanen. Jujur itu permanen, ada orangnya, tidak ada orangnya, diawasi, nggak diawasi, itu kan permanen. Nah, dan yang lainnya. Yang pertama adalah mengajarkan tauhid atau akidah kepada anak. Nah, ini yang paling penting. Pokoknya anak jebrot lahir tasakuran, rodo iso diajak ngomong. Sing pertama diajarke kuwi tauhid. Ya. Wahai anak, di sini disebutkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dasar-dasar akidah dan tauhid dari usia dini. Usia dini. Usia dini berarti kan calonnya PAUD ya. PAUD itu kan kategorinya playgroup, TK, pra-TK ya. Itu kan usia dini. Nah, itu yang pertama diajarkan adalah tauhid. Hadisnya, wahai anak, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Dia di hadapanmu. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika engkau minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Yang pertama adalah tauhid. Tapi yang menjadi problem dalam soal kekinian itu anak sekarang itu karena selalu diajari untuk senantiasa bertanya, itu jadi problem, Pak. Mintalah kepada Allah. Allah di mana? Anaknya tanya seperti itu. Allahnya di mana? Allah kayak apa sih, Pak? Allah kayak apa sih, Bi? Waduh. Karena nggak tahu ini pola pendidikannya yang salah atau gimana ya. Anak-anak sekarang itu nek bertanya itu out of the box. Kadang guru itu kan terus kewalahan dedes terus. Karena anak itu kan memang fasenya fase konkret. Sesuatu yang benar-benar real bisa dilihat dan bisa dirasakan. Nah, beli balon yuk. Kalau dia belum pernah lihat yang namanya balon, tanya balon ki opo? Balon ki opo, Bi? Anak ditunjukkan, oh ini namanya balon. Tapi nek jelas ke Allah. Ya. Tapi memang itu yang harus diajarkan. Ya. Itu yang harus diajarkan. Aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat, jagalah Allah. Ya, Allah itu siapa? Kalau kita mau menerangkan tentang Allah, paling sederhana adalah terangkanlah Allah seperti Allah menerangkan kepada kita. Contoh, Allah itu siapa, Bi? Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Allah itu yang menciptakan tumbuh-tumbuhan. Allah itu yang membuat kehidupan ini ada. Allah di mana, Bi? Allah bersemayam di arsy. Pokoknya yang Islam ajarkan. Jadi tidak perlu menjawab dengan dengan jawaban-jawaban lain. Kitanya pusing.
Anak ini kan yang penting dapat jawaban. Dia belum bisa terus bertanya. Biasanya hanya bertanya pemantik saja. Allah bersemayam di ars. Ars itu di mana, Bi? Di atas. Ya kan? Ini aja dipotong, ini dipotong viral. Allah di atas. Allah butuh tempat. Waduh. Pokoknya gitu ya. Jadi ajarkan tauhid di usia dini. Ya, terangkanlah Allah kepada anak dengan seperti Allah menerangkan dirinya kepada kita. Nah, kemudian yang kedua, membiasakan dengan adab Islam. Nah, dalam fondasi masih anak-anak ini perlu diajarkan adab-adab Islam. Di sini hadisnya adalah, aku dahulu adalah seorang anak yang berada dalam pemeliharaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tanganku terburu-buru masuk ke dalam nampan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, wahai anak, bacalah Bismillah, makanlah dengan tangan kanan dan makanlah dari yang terdekat. Nah, jadi ini satu hadis yang mengajarkan tentang adab kepada anak. Pada intinya poinnya adalah adab. Kalau dalam bahasa Jawa itu kan ada adab kepada orang tua gitu ya, biasanya ya, adab kepada orang tua, adab kepada guru, ya, adab kepada yang lebih muda, adab kepada yang lebih tua. Kuncinya adalah didiklah dengan adab. Nah, yang di sini dicontohkan adalah memang kasusnya kasus makan. Nanti panjenengan bisa menerjemahkan dalam hal kasus-kasus yang lain. Ono anak biasanya itu kan kita sering temui anak beli jajan, habis itu beli esnya dipegang sambil jalan, seruput seger. Minum biasanya nggak tangan kanan, malah tangan kiri minum es sambil jalan. Nek dilalah pas iku lagi jam istirahat, biasanya lagi main sama teman-temannya, lari-lari. Jadi minum es sambil lari-lari, pas lagi main bola, yo minum es sambil main bola. Itu kayaknya di semua sekolah SD. Di semua sekolah SD. Dan kita harus peka terhadap hal-hal seperti itu. Artinya corone rem ini emang harus agak pakem. Makan pakai tangan kanan, duduk, jangan sambil jalan-jalan, jangan bosan-bosan. Kuncinya jangan bosan-bosan. Saya punya tetangga sampai ke rumah persis, anaknya itu suka pipis di teras, Pak. Suka pipis di terasnya dia, rumahnya dia itu anak. Usianya 4 tahunan, 3-4 tahunan. Suka pipis di teras. Itu saya nggak berkalimat sama anak ini kecuali satu kalimat. Kamu sudah bisa pipis di kamar mandi. Besoknya diulangi pipis di teras lagi. Kalimat itu saya ulangi terus. Kamu sudah bisa pipis di kamar mandi. Terus sampai sekarang anaknya tidak pipis lagi di luar. Dia kalau pipis di kamar mandi. Satu kalimat itu, tapi harus ulang terus. Itu jenenge anak yang memang monogami. Anak-anak ya. Jadi tidak bosan. Kadang kan kita bosan terus kita marah. Karena terbatas. Sabarnya masih terbatas. Ya enggak, saya juga bukan yang anti dengan marah-marah banget. Mung yo ojo nemen-nemen nek marah. Khawatirnya anak ini jadi trauma. Akhirnya anaknya kecewa dengan orang tuanya. Anak ini nyari orang tua yang lain. Ada orang tua yang ekstrim, nggak punya TV, nggak punya motor. Akhirnya anak ini kenal motor dari tetangganya. Kenal TV dari tetangganya. Malah kecewa dengan ayahnya. Padahal ayahnya itu adalah seorang kiai, seorang ulama. Tapi waktu itu punya pemikiran seperti itu, anak ini malah katut ambil tonggone. Ya nek misalnya pas tonggone api, pas tonggone iki sing senenge mabuk. Sing senenge mungkin
foya-foya, hidup foya-foya mati masuk surga. Ini semboyan anak-anak sekarang ini unik-unik tenan. Ya jadi nek marah ojo nempen-nempen gitu ya. Nah, itu salah satu menanamkan adab. Yang menjadi problem di permasalahan sekarang itu adalah ketika anak ini dititipkan di mbahnya. Mbahe luwih sayang saka wong tuane. Akhire anake wis. Dulu yang menjadi anak ketika sama orang tuanya tidak diperlakukan seperti cucunya, diperlakukan baik sama mbahnya. Iki problem sekarang. Delok putune nangis sithik, pengine apa, Nduk? Es krim, ayo sama mbah beli es krim. Padahal dari malam, pagi, siang, sore sama orang tuanya sudah minum es krim berapa kali misalnya. Orang tuanya lagi ngerem, mbahnya malah. Ini problem sekarang. Banyak kita temui mbah lebih sayang sama putunya, gitu ya. Jadi akhirnya misalnya adab yang dibangun tidak terbangun karena apa namanya, ada yang kurang sejalur. Contoh, di sekolah anak belum bisa membuang sampah. Kita di sekolah diajarkan kalau buang sampah di tempat sampah, kalau buang sampah di tempat sampah, bolak-balik, pulang sampai rumah bapaknya buang sampah sembarangan, ibunya buang sampah sembarangan, sak-sake. Anak ini terus jadi piye? Melu pakne apa melu gurune? Wallahu alam ya. Wallahu alam. Ya. Tapi kan akhirnya penanaman itu jadi susah. Susah apa ndak ya wallahu alam. Wis pokoke ngono ya. Jadi diajarkan adab Islam, dan kita harus telaten dalam mengajarkan adab. Tidak bosan. Jadi jangan kita egois. Kadang orang tua kita, kadang orang tua sekarang termasuk saya juga kadang punya sifat egois dengan anak. Misalnya begini, anak itu kita ajari tentang hitung-hitungan 1 sampai 5 misalnya. Wong anak ini belum pernah belajar, kita ajari hitung-hitungan 1 sampai 5. Khayalan kita, pikiran kita, wah diajari malam ini insya Allah besok sudah bisa. Itu kan khayalan kita, itu kan pikiran kita. Landilalah qadarullah, besoknya ketika ditanya, ayo nak berhitung 1 sampai 5, 1, 2, ya terus 3, 4, 7, 8. Loh, kok 7, 8 terus marah? Harusnya kan kita introspeksinya ke diri kita. Kamu ngajari udah berapa kali? Masa pengennya langsung pinter? Nah itu kan khayal kita terhadap sesuatu yang kadang tidak sesuai dengan realita. Akhirnya kita marah, anaknya jadi korban ya. Saya beberapa riwayat dalam hal anak-anak, Rasulullah itu sangat longgar. Jadi kita sebagai orang tua, nek anak ini memang belum balik, yo sing longgar ya, karena memang belum kena hukum ya. Kemudian yang ketiga, ketika mendidik anak itu yo ojo sepaneng, harus dengan gurauan, candaan. Ketoke kok mbek wong tua kok sepaneng terus, sampai anak kok sepaneng terus. Nah ini hadisnya Nabi SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Aku mempunyai saudara laki-laki yang dipanggil dengan kunyah. Kunyah itu apa? Apa ya? Panggilan julukan ya. Kunyah itu panggilan julukan dalam bahasa Arab. Misalnya namanya Bambang, dipanggil populernya mungkin bukan Bambang tapi nama yang lain panggilannya. Nah, itu namanya kunyah. Nah kemudian namanya Abu Umair. Ini hadisnya dari Anas bin Malik.
dan dia sudah disapih, usianya sudah disapih, ini berarti sekitar 2-3 tahun, 2 atau 3 tahun ya. Jika beliau datang ke rumahku, beliau berkata, wahai Abu Umair, apa yang telah dilakukan oleh Nughair? Nughair itu adalah seekor burung kecil yang dipakai bermain oleh Abu Umair. Nah, posisi Rasulullah ketika main, ketika sedang bertemu itu, anak itu sedang sedih, manuke mati. Manuke mati terus sedih. Itu Rasulullah ya tidak menghukumi. Kalau kita barangkali menghukumi, dosa itu kamu tidak berperi kehewanan misalnya. Kamu tidak sayang apa dengan hewan, tidak kasih makan. Ini enggak. Ini Rasulullah tanyanya, kabare manukmu piye? Mati ya Rasulullah. Jadi ada candaan-candaan ya. Candaan-candaan dalam mendidik anak. Nah, dalam hal mendidik anak juga kita perlu yang namanya memberikan reward atau hadiah. Hadiah kepada anak. Jadi apa? Apresiasi. Bahasanya itu apresiasi. Ya, ketika Nabi SAW mendapatkan buah, sedangkan di hadapan beliau ada anak-anak, maka Nabi SAW memberikan kepada anak-anak tersebut, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jika Rasulullah SAW dibawakan bakurah kurma, maka beliau meletakkannya di hadapannya dan di sampingnya. Lalu beliau bersabda, ya Allah, sebagaimana engkau perlihatkan kepadaku awalnya, maka perlihatkan kepadaku yang akhirnya. Kemudian beliau memberikan kepada anak-anak yang berada di sekitar beliau. Ojo pelit, anak-anak pengen jalan-jalan, yuk jalan-jalan, jalan-jalan. Tapi nek ketoke kok jalan-jalan keterusan, ya wis dilatih sabar. Malam ini nggak jalan-jalan dulu ya di rumah misalnya. Memberikan reward, karena memang anak itu kalau diberi reward itu senang. Bahkan ketika kita memberikan tugas yang mungkin dalam tanda kutip berat, misalnya anak kelas 1 SD disuruh ngepel, terus kemudian pastikan keberatan, terus kemudian kita berikan reward, nah kalau kamu ngepel nanti tak kasih uang jajan. Yang aslinya berat dan dia mungkin nggak bisa melakukan, dia dibela-belain ngelakuin, dibela-belain berani ngelakuin ngepel, ya mungkin rak roto kopiye gitu kan, karena saking senengnya terhadap hal hadiah. Nah ini anak-anak pada umumnya. Jadi apa, kesayangan sama anak itu harus benar-benar tumbuh. Saya itu terenyuh mendengar riwayat Aisyah radhiyallahu anha, itu didatangi seorang ibu yang memiliki 2 anak. Ibu ini terus bilang sama Aisyah, saya tidak memiliki sesuatu untuk dimakan, anak-anak saya rewel. Itu Aisyah hanya punya 1 butir kurma, dikasihkan kepada ibu tersebut. Ibu tersebut rela tidak makan, kurmanya dibelah jadi 2, 1 dikasihkan anak yang satunya, satunya dikasihkan anak yang satunya. Rasulullah pasti datang. Itu Rasulullah nangis. Rasulullah nangis kemudian bilang, kalau ibu itu melakukan itu dengan penuh kasih sayang, maka surga adalah tempat yang pantas untuk orang tua itu. Wah, itu piye jen? Orang duwe panganan di kurma ya. Kita apa pernah makan apa enggak makan? Kita kan yang makan normal 3 kali sehari, 2 kali sehari. Yang normal 2 kali apa 3 kali? Ya, 2 kali apa 3 kali? Kalau puasa ngajari kita makan 2 kali ya. Sahur sama buka. Selebihnya tambahan. Ya, begitu. Memberikan hadiah.
Ya, orang tua kalau memberikan hadiah seperti itu kata Rasulullah sambil meneteskan air mata, kalau orang tua itu, ibu itu benar-benar ikhlas melakukan itu, maka surga tempat baginya. Ya. Nah, agak sudah mulai besar itu kemudian yang sudah populer diajarkan sholat. Nah, setelah pondasi hadiah, pondasi tauhid tadi ya, memberi apresiasi, terus kemudian bercanda ya. Nanti ojo langsung sholat, tauhid, gojekan atau bercandaan, reward, baru mulai agak besar itu diajari sholat ya, mengajarkan sholat. Hadisnya kita sudah masyhur ya, sering mendengar, usia 7 tahun harus sudah mulai diajak sholat, diajari sholat. Nek sampai 10 tahun berarti ono pirang wektu? 7, 8, 9, 10, 3 tahun lah ya. Ada spare waktu 3 tahun. Iku longgare Islam. Orang terus diajari sholat bunyi iki sesuk kudu langsung 5 waktu. Spare 3 tahun. Kalau sudah 10 tahun baru mulai pakai hukuman-hukuman kecil. Kan gitu. Pakai hukuman-hukuman kecil, entah itu mungkin kita jewer, kita pukul, yang penting tidak membekas. Ya, tidak sampai membekas. Dan kita niati mukul, kita jewer itu adalah sebagai pendidikan. Nek ngusir setan kan gak mungkin. Anak-anak kok bolone setan, kok anak-anak ra ono dosane. Kan masih polos, belum ada dosanya. Masa temane setan. Nek kita nggak sholat mungkin sudah kita bisikan-bisikan, ya sudah kena hitop. Anak masih polos. Ya. Nek temannya setan ora mungkin tuh. Ya anak masih bersih gitu ya. Nah, mulai 10 tahun menggunakan punishment. Jadi punishment itu 10 tahun. 5 tahun kok kayak punishment. 10 tahun. Ya. Nah, kemudian sudah biasanya 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun iki wis seneng dolan. Sudah senang main karena sudah tahu temannya. Anak saya yang usia 4 mau 5 tahun ini aja sudah lebih pintar main sendiri ya. Keluar, mau kemana? Mau ke Ester, mau main ke Ester. Berani enggak? Aku tapi enggak berani. Antar Abi toh. Kadang tak antar. Berapa hari toh Pak? Udah kabur sendiri Pak. Udah gak diantar, udah kabur. Udah main sendiri padahal baru 4-5 tahun. Nah, di sini ketika sudah 7-8 tahun sudah senang main, itu nek maghrib itu harus pulang ke rumah. Di sini adalah memerintahkan berada di rumah ketika petang. Ya, ketika petang. Ya wayang-wayang maghrib. Wayang-wayang maghrib itu bagusnya anak itu sudah sebelum maghrib itu sudah di rumah. Karena dalam riwayat itu waktu itu setan itu diculke. Engko nek Jawa biasanya kok katut genderuwo lah, katut wewe gombel lah. Ngerti-ngerti digoleki ana ning apa jenenge semak-semak lagi ngelamun. Mungkin kita pernah dengar cerita yang seperti itu ya. Muhammadiyah percaya ini orang ini. Aduh. Tapi itu ada ceritanya. Percaya enggak terserah. Tapi itu ada ceritanya gitu ya. Nah, sebelum petang bagusnya sudah di rumah. Nah, anak-anak itu sudah di rumah. Hadisnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, jika malam mulai datang atau ketika petang, malam mulai datang kan maghrib. Tahanlah anak-anak kalian. Tahanlah anak-anak kalian di rumah karena saat itu setan sedang berkeliaran. Bagi Rasulullah yang sungguh dahulu. Jadi wayang-wayang maghrib itu baiknya anak-anak di rumah. Udah isya ya? Cukup ya? Cukup ya? Barangkali itu yang bisa saya sampaikan.
nanti panjenengan mungkin bisa dilanjutkan dengan membaca sendiri. Nanti saya share di grup Tamasa bukunya. Kekurangan yang saya sampaikan semata-mata datang dari diri saya pribadi. Kelebihan atau kebaikan yang saya sampaikan adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.